Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi untuk saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah live streaming kita. Kita angkat lagu penyembahan kita yang berjudul Tuhan Kaulah Pengharapanku. Ku tak takut bakal
bergembira, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita angkat lagu sukacita kita, Anak Allah Yesus namanya. Sinada akan membawa dalam dua penyerahan ibadah kita. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, Allah Bapa surgawi yang bertempat di tempat yang maha tinggi di surga. Kami pada pagi hari ini Tuhan, kami rasakan segala kasih kemurahan-Mu yang memelihara kehidupan kami Bapa. Kami rasakan betapa baiknya di dalam setiap kehidupan kami. Allah Bapa surgawi, kami bersyukur lewat penyiaran ini ya Tuhan. Kami senantiasa Bapa, dimanapun seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun berada ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang tetap memberikan semangat, memberikan sukacita bagi kami. Kami tidak terikat dengan tempat ya Tuhan, tetapi kami senantiasa Bapa, dimanapun kami berada, kami tetap yang sebagaimana Yesus inginkan. Kami menyembah Engkau di dalam roh yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ya Tuhan ibadah kami lewat live streaming ini ya Tuhan. Biar lewat ibadah ini ya Tuhan, semua seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, merasakan ada sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh tim yang membuat senantiasa berjalannya siaran ini ya Tuhan. Baik juga alat-alat yang kami pergunakan ya Tuhan. Biarlah tangan kasih kemurahan-Mu yang senantiasa mengurapi ya Tuhan seluruhnya ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang memuji, membawakan pujian ya Tuhan, semuanya baikkan alat-alat musik yang kami persembahkan ya Tuhan. Biarlah itu semuanya ya Tuhan menjadi kepujian bagi nama-Mu Bapa. Demikian juga sebentar Tuhan nanti Tuhan, hamba yang melayani kami dalam firman ya Tuhan, urapi hamba-Mu, berangkatkan hamba-Mu, biarlah semuanya ini Tuhan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Kita lalu penyembahan kita seperti rusa di sungai. Semua
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Allah kami, Allah yang kekal, Allah kami, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya, yang kami boleh sembah di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami boleh persembahkan saat ini. Buat segala kasih dan kemurahan-Mu, buat segala kasih pertolongan-Mu bagi kehidupan kami, buat kasih setiap yang boleh menyertai kami, memimpin kami di dalam setiap langkah perjalanan akan kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih bagi-Mu Tuhan. Jika Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan akan nama-Mu. Sebab tiada Allah yang lain yang layak disembah, dipuji, dimuliakan selain daripada Engkau, Yesus Allah kami. Allah yang sudah mati bagi kami di Bukit Kalvari, mencurahkan darah yang kudus untuk menebus segala dosa-dosa pelanggaran kami, bahkan yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa kematian, menempatkan kami di dalam terang-Mu yang ajaib. Sembari kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Banyak perkara, banyak persoalan, banyak penderitaan yang boleh datang menerpa akan kehidupan kami. Oleh karena keterbatasan kami tidak mampu, kami tidak kuat ya Tuhan. Di dalam keterbatasan ini Tuhan, kami hanya datang kepada Engkau Yesus sebagai sumber kekuatan kepada kami. Oh Bapa yang baik, pada saat ini, inilah ibadah yang kami boleh lakukan saat ini Tuhan. Tidak seperti ibadah biasanya kami di tempat ini berkumpul saudara dan saudara-saudara kami, tetapi oleh karena kondisi keadaan yang tidak memungkinkan saat ini Tuhan, di mana wabah virus corona yang semakin mewabah saat ini Tuhan di dalam seluruh pelosok tanah air kami, membuat kami takut dan membuat kami tidak dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Namun kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan boleh mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah saat ini Tuhan, alirkanlah kuasa-Mu kepada mereka Tuhan, supaya kami boleh kuat di dalam perjalanan ini mengikut Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi, selama Engkau memberikan kami nafas hidup, biarlah kami di dalam tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan akan nama-Mu, dan berikan kami Tuhan kemampuan untuk kami boleh hidup sebagai garam dan terang dimanapun kami boleh berada, supaya sikap tingkah perbuatan keseharian kami, nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pada saat ini sebentar lagi Bapa, kami akan mau dengar-dengaran daripada firman Allah yang hidup, yang akan disampaikan hamba-Mu Bapa Gembala kami. Berangkatkan hamba-Mu penuh dengan kuasa Tuhan. Jangan biarkan hamba-Mu berdiri di mimbar ini menyampaikan firman-Mu lewat pemikiran dan kemampuannya semata, tetapi biarlah hamba-Mu Engkau boleh urapi, kuasai hamba-Mu dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kendalikan hamba-Mu, Engkau kontrol hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu adalah firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang dahsyat, memberikan kami kekuatan, meneguhkan setiap yang lemah, meneguhkan setiap yang ragu, menguatkan yang setiap yang lemah. Bahkan firman Allah yang akan kami dengarkan pada hari ini memberikan kami kekuatan baru, sehingga kami boleh kuat di dalam perjalanan ini mengikutkan nama Tuhan. Sebelum kami Tuhan dengarkan firman Allah, sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan kolekte yang akan kami boleh persembahkan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan yang Kau boleh berkati. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup,
Persembahan yang sebentar akan kami boleh kumpulkan adalah berkat Tuhan yang sudah Engkau boleh curahkan bagi kehidupan kami. Sebahagian dari berkat ini akan kami kembalikan saat ini untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah kepada kami semua, sehingga tidak ada kami yang berkekurangan, namun kami semua berkelimpahan lewat kasih dan kemurahan daripada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Persembahan ini akan kami berikan dengan sukacita, dan kami percaya kami akan menuai keberkatan di dalam sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang luar biasa, pada saat ini abadi untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita angkat pujian. Kami bawa pujian. Tiba saat kita akan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani hambanya. Kita siapkan hati pikiran kita agar kita fokus menerima kebenaran akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kita, Rohmu yang hidup penuhi. Aku
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan memuji-muji dan memuliakan Engkau. Sebab kami tahu bahwa hanya kepadamu lah ya Tuhan kami datang berseru, menyembah, meninggikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan dalam pengurapan-Mu turun atas kami. Urapilah hamba-Mu yang kecil ini, sehingga firman yang terkabul yang disampaikan adalah bersumber dari isi hati-Mu ya Tuhan. Kau yang akan sampaikan bagi seluruh kami umat-Mu. Biarlah Tuhan, setiap apa yang kami pergunakan, jaringan yang kami pakai untuk mereka jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh mendengarkan firman ini. Urapilah mereka, berikanlah kami hati yang taat, hati yang mau dengar-dengar akan firman Tuhan, sehingga ibadah ini benar-benar ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian kita bagi jemaat yang ada di rumah. Saudara boleh mempersiapkan diri membuka Alkitab saudara. Kita akan bersama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya berkhotbah dengan tema teguh dalam iman. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau saudara sudah di sana, saya akan membaca demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman dalam ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam poin ayat yang ketiga yang perlu kita garis bawahi adalah, saya membaca ulang, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kesusahan di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini itu menjadi satu hal yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Kesusahan, penderitaan itu datang silih berganti di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, bahkan yang tidak percaya sekalipun, bahwa kesusahan itu adalah sesuatu yang berjalan bersama-sama dengan kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada 155 kali Alkitab berkata tentang kesusahan. 155 kali. Dan kata sukacita ada 147 kali. Jadi berarti sukacita dengan kesusahan itu lebih banyak di dalam Alkitab berbicara tentang kesusahan hidup. Di dalam kesusahan hidup itu, saudaraku yang kekasih, itu adalah bersumber dari dosa yang kita perbuat ketika Adam dan Hawa, ketika terjadi di dalam surga, malaikat Lucifer itu ingin menyamai Allah,
lalu dia dijatuhkan ke dalam bumi, lalu dia merusak bumi, dan dia ada di Taman Eden, dia mencoba memperdaya Hawa, dan Hawa memperdaya Adam, dan disitulah awal asal usul daripada dosa itu, sehingga dosa itu masuk di dalam kehidupan ciptaan Allah. Saya percaya bahwa Allah menciptakan sempurna adanya ketika Ia ada di dalam Taman Eden. Tetapi karena dosa yang merusak, maka terjadilah pengerusakan di dalam setiap ciptaan Allah. Yang tadinya kita hidup di dalam satu kekekalan, yang tadinya kita tidak pernah mengalami sakit, mengalami kesulitan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Tetapi ketika dosa itu merasuk di dalam kehidupan ciptaan Allah, maka terjadilah waktu, terjadilah kesementaraan, terjadilah hal-hal yang menyakitkan di dalam kehidupan kita, dan terjadilah penyakit, terjadilah gempa, terjadilah berbagai penderitaan di dalam hidup kita. Inilah yang dosa, inilah yang membuat saudaraku yang kekasih. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, firman Allah berkata bahwa cara menyikapi manusia yang berdosa itu, maka Allah memiliki satu rencana di dalam sorga. Dia mengutus anaknya Yesus untuk datang menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Nah, di dalam kehidupan kita yang berdosa, maka Yesus datang, dia menebus kita dari setiap dosa kita. Dia rela mati untuk kita, dia memberikan nyawanya untuk kita, dia mencurahkan darahnya untuk kita, sehingga dosa kita disucikan oleh Yesus. Firman Allah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesubah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hanya Yesus yang mampu menyucikan setiap dosa kita. Jadi saudaraku, kita sebagai orang-orang yang percaya, hanya kepada Yesus saja kita memohon pengampunan setiap dosa pelanggaran kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kesusahan zaman sekarang ini? Yang kita tahu, saudaraku yang kekasih, zaman yang semakin hari semakin sulit, kita harus hadapi di dalam iman kita. Iman kita harus menjadi iman yang harus teguh, yang kuat untuk menghadapi setiap masalah tantangan di dalam zaman ini, saudaraku yang kekasih. Kalau orang-orang yang beriman menghadapi masalah, tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ketika dia menghadapi masalah, dia akan mencoba mengakhiri kehidupannya, dia akan mencoba mengambil jalan pintas. Tetapi orang yang percaya kepada Allah tentu berbeda. Bagaimana iman kita menghadapi tantangan zaman ini? Tentu kalau orang-orang yang latar belakang politik, mereka menilai dari sisi politik tentang zaman ini. Tapi ada orang-orang dari pengusaha akan mereka menilai dari sisi yang mereka tahu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita akan tentu menilai zaman ini, semua ini adalah sepengetahuan Tuhan, sepengetahuan Allah. Ini zaman yang semakin hari semakin sulit. Penyakit yang meraja dunia sekarang berduka. Seluruh dunia mengalami duka cita yang amat dalam. Nah, di sini dituntut saudaraku, bagaimana iman kita untuk kita kuat, kita tampil, kita mengatasi keadaan ini. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, di sana dikatakan supaya kita bertekun di dalam iman. Di dalam iman, di dalam kepercayaan kita. Hadapilah setiap masalah dengan iman. Ada pujian kita yang berkata, dengan imanku ku
semua berlalu. Jadi iman sekarang yang kita ada. Yesus berkata ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Apakah iman kita masih ada? Apakah iman kita masih hidup? Apakah iman kita sudah mulai tidur? Sudah mulai lemah? Sudah mulai mau mundur? Ini waktunya. Tunjukkan imanmu, tunjukkan keyakinanmu, tunjukkan kepercayaanmu. Iman kita harus mengalahkan dunia, kata firman Tuhan. Iman harus mengalahkan setiap gunung percobaan, gunung permasalahan, gunung sakit penyakit, gunung virus yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Hadapi dengan iman. Di sini waktunya, ini waktunya kita akan lihat bahwa orang-orang yang beriman itu senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Dilindungi. Saudaraku yang kekasih, jemaat Tesalonika ini adalah satu jemaat yang kecil, tetapi mereka memberikan satu teladan kepada kita hari ini. Dalam pembacaan firman Tuhan ini di dalam 1 Tesalonika, saudaraku yang kekasih, bahwa di sini kita lihat bahwa jemaat ini adalah jemaat yang kecil yang didirikan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dalam penginjilan kedua pergi ke kota, ke daerah ini untuk menginjil, melayani, membuka sidang gereja yang ada di Tesalonika. Lalu Paulus pergi ke sana membuka pelayanan di Tesalonika ini. Di sana Paulus ada sekitar 3 minggu saja Paulus menginjil di Tesalonika. Lalu berdirilah sidang Tesalonika. Ketika Paulus di Tesalonika melayani jemaat ini, maka ada desakan dari orang-orang sekitar kota itu. Maka Paulus pergi meninggalkan jemaat ini dan dia pergi ke Athena. Ketika Paulus meninggalkan jemaat ini, dia merasa khawatir, dia merasa takut, dia merasa cemas. Jangan-jangan jemaat ini menjadi kembali lagi kepada hidup yang lama, jemaat ini menjadi mundur, menjadi diperdaya oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga Paulus mengutus Timotius untuk pergi menguatkan jemaat Tesalonika. Maka Timotius pun pergi menghampiri jemaat di Tesalonika. Kita tahu Timotius adalah seorang pemuda yang masih muda, dipilih, dipakai oleh Tuhan. Pada usia 15 tahun dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Setelah 7 tahun Timotius dilantik oleh Paulus menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika Timotius diutus oleh Paulus, dia pergi untuk melayani jemaat yang ada di Tesalonika. Dan Timotius memberitahukan kepada Paulus, mereka ketemu di Korintus. Dan Timotius berkata kepada Paulus bahwa jemaat itu jemaat yang kuat, jemaat yang teguh di dalam iman mereka kepada Allah. Jemaat itu Timotius, jemaat Tesalonika tidak mundur sekalipun masalah ada, situasi yang sulit, tantangan ada, masalah datang dari luar dan dari dalam, tetapi jemaat ini tetap kuat, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus pun merasa bangga melihat jemaat itu mendengar berita yang dibawa oleh Timotius kepada Paulus, sehingga Paulus menulis surat yang dikatakan tadi yang kita membacakannya di dalam ayat yang ketiga 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga, supaya mereka tidak goyah imannya, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih,
kita akan lihat bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh, bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Biasanya orang kalau dalam situasi yang sulit, bayangkan 3 minggu saja Paulus melayani mereka. Tapi memang jemaat ini jemaat yang memiliki satu sikap pendirian yang sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka bukan jemaat yang asal-asal suka-suka yang kata orang seperti iman tobat umat. Ya, mereka senantiasa begitu dia dengarkan pengajaran Paulus, maka mereka ikuti firman ini. Nah, ada beberapa hal saudaraku yang kekasih yang akan kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh, bisa imannya bisa teguh kepada Yesus. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Saya membuatnya dalam 4B supaya kita gampang mengingat. Yang B yang pertama adalah jemaat ini adalah berbalik. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9, jemaat itu berbalik. Ayo kita lihat 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami harus sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi yang pertama jemaat ini lakukan adalah dia berbalik dari berhala kepada Allah, dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, dari dosa kepada kebenaran, dari gelap kepada terang. Berpaling. Bukannya berbalik dari Allah kepada berhala, tetapi mereka berbalik dari berhala kepada Allah. Ada banyak orang yang justru sebaliknya. Dia mungkin berpikir kayak saya ini masalah semakin sulit, lalu dia tidak bisa bertahan, lalu dia berbalik. Lalu ada firman Allah yang berkata seperti kembali kepada kubangan dan seperti anjing yang kembali memakan unta. Jangan kita menjadi jemaat yang demikian. Sekali kita berbalik, sekali kita menyerahkan hidup kepada Yesus, sekali kita percaya Yesus, sekali kita meyakini Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun yang terjadi, situasi sulit apapun, tetap di dalam Yesus. Jangan menjadi balik mundur. Saudara, kata berhala, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, di sana kata berhala dikatakan seperti orang yang degil. Di dalam 1 Samuel, di sana kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, di sana dikatakan bahwa orang yang berhala itu atau hati yang degil itu seperti penyembah berhala. Ya, coba kita lihat 1 Samuel 15. Ayat yang ke-23. Kita akan bersama-sama membaca yang di rumah. Saudara yang ikuti ibadah ini, kita tetap lewat iman saudara. Saya melihat iman saudara, kita satu iman dalam Tuhan. Kita masih fokus dalam firman ini. Mari saudara perhatikan, lihat dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berteduh, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapi. Jadi berhala itu
merupakan kedegilan hati juga. Itu merupakan berhala. Hati yang degil, yang agak kasar dikatakan hati yang keras kepala, tidak mau menurut, tidak mau melakukan perintah. Seperti ini kita ibadah live streaming, kami hanya beberapa orang di sini. Kita menuruti apa kata pemerintah. Kita ibadah di rumah. Saudara pun ibadah di rumah harus turuti. Kalau kita disuruh ibadah di rumah, turuti ibadah di rumah. Dan ini juga kami ada di gereja, ini rumah Tuhan. Itu sama rumah di saudara, di rumah saudara sendiri. Kami di sini hamba-hamba Tuhan ada di rumah Tuhan, melayani saudara, melayani Tuhan. Sebab tidak mungkin gereja kosong, tidak mungkin gereja tidak ada kegiatan hari Minggu. Tuhan melihat dari surga, melihat bahwa sekalipun saudara di rumah ya beribadah, kita sama-sama satu di dalam iman, beribadah, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, saudara, meninggalkan berhala itu harus kita tinggal. Setelah kita tinggalkan berhala, kedegilan hati, pikiran, kehidupan yang lama itu kita tinggalkan, lalu kita masuk di dalam rencana Tuhan, lalu kita melayani Tuhan. Sebab firman itu berkata, orang yang sudah berpaling kepada Allah, dia harus melayani Allah, dia harus melayani Tuhan. Jangan diam saja. Kalau orang yang diam saja, kalau iman saudara tidak bergerak, kalau iman saja diam, itu bukan iman. Iman itu adalah bergerak. Iman itu adalah bertindak. Jadi kalau kita bergerak, melayani, beribadah, memuji Tuhan, berarti kita berjalan sekarang dari keberhalaan kita menuju kepada kebenaran Allah, untuk kita terus berjalan bersama dengan Allah. Dan kita dibawa di dalam setiap jalan-jalan yang sulit sekalipun, kita bersama dengan Dia. Dia menggendong kita, kata firman Tuhan. Ketika kita ada di dalam jalan yang penuh dengan lubang, penuh dengan onak dan duri, kalau ada Yesus di samping kita, kalau ada Tuhan bersama kita, maka jalan itu akan menjadi jalan yang mudah. Bukan jalan yang akan membuat kita menjadi binasa, tidak, tetapi jalan yang membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasih, kalau kita sudah berjalan bersama Tuhan, di mana Allah berkata, kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Siapa yang bisa melawan Allah? Kuasanya tidak bisa ditandingi oleh kuasa apapun. Dan yang kedua, saudaraku yang kekasih, jemaat Tesalonika ini dia bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dia bertumbuh di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Karena ketika Paulus menginjili mereka, melayani mereka, ada 4 doktrin yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Mereka dengar dengan baik, mereka lakukan dengan baik. Dan 4 doktrin yang diajarkan oleh Paulus adalah, yang pertama adalah Paulus berkata bahwa kamu telah dipanggil oleh Roh Kudus, dipilih oleh Roh Kudus. Yohanes berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi jemaat itu dipilih, ditentukan oleh Roh Kudus. Saudara boleh lihat ini dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, bahwa mereka dipilih oleh Roh. Dan yang ajaran yang kedua, yang Paulus mengajarkan tentang ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan Paulus juga mengajarkan kepada mereka supaya mereka sabar menantikan tentang kedatangan Tuhan. Sebab di Tesalonika sudah banyak orang yang gusar, orang yang mundur, yang mencoba mundur karena mereka ragu tentang orang-orang yang mati, apakah nasibnya kemudian.
Sehingga Paulus menuliskan bahwa orang yang mati dia sekali-sekali mendahului orang yang hidup. Orang yang mati dibangkitkan, orang yang hidup diubahkan sekejap mata. Lalu terjadi ada pertemuan di udara. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Jemaat itu mungkin berpikir, ada juga satu sisi jemaat itu berpikir, oh iya kalau Tuhan sudah mau datang tidak usah kita kerja. Dia tunggu-tunggu Tuhan datang. Itu juga tidak benar. Sehingga Paulus menuliskan surat itu dalam 1 Tesalonika itu pasal yang keempat, bahwa tidak sekali-sekali semua orang mati hidup di dalam Tuhan. Kalau dia benar-benar ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan satu kemuliaan di dalam kehidupan kita. Baik orang yang sudah mendahului kita, baik kita. Kalau orang yang sudah mendahului kita, mereka berjuang hidup melayani sampai finish. Mereka berhasil. Masalahnya kita sekarang yang hidup ini, apakah kita bisa sampai garis finish melayani Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi firman itu, saudaraku yang kekasih, yang diterima oleh jemaat itu benar-benar dia terima, dia bertumbuh dengan baik dari firman itu. Karena lewat firmanlah, saudaraku yang kekasih, kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Ketika saudara dengarkan firman Tuhan, lalu kau amenkan firman Tuhan itu masuk di dalam tubuh, jiwa dan roh saudara, maka firman itu akan membongkar setiap dosa yang ada di dalam pikiran kita. Dosa yang ada di dalam pikiran itu harus ditembus lewat firman. Tidak bisa hanya doa-doa saja. Ketika firman didengar, lalu firman itu merasuki jiwa, pikiran mereka. Pikiran yang mendengar itu, firman itu merasuki setiap, menghampiri setiap kehidupan yang tersembunyi di dalam hidup kita. Pendeta tidak tahu, guru tidak tahu, sintua tidak tahu. Tetapi ketika firman Allah yang didengar, dia masuk di dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Dia bisa mengkoreksi, dia bisa mengubah, dia bisa membentuk, memproses kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia seperti Allah. Itu bisa diubah oleh firman Tuhan. Tiada lain. Rajin ke gereja tidak jaminan dia bisa berubah. Rajin berdoa tidak jaminan juga untuk dia bisa berubah. Tetapi kalau dia rajin membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka itu satu bukti kalau seseorang yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, maka hidupnya pasti akan berubah. Dunia ini satu kali akan terjadi kelaparan, bukan makanan dan minuman, tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Dunia sekarang kita lihat Amerika, dunia besar, negara-negara besar, mereka mengaku dengan jujur berdosa kepada Allah. Mengaku dengan jujur mereka telah jauh dari Tuhan. Maka hari ini lewat ibadah ini, seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cilincing, mari, ayo kita mencoba mengintrospeksi diri kita. Di manakah iman kita sekarang? Di posisi apakah kita? Apakah kita sudah benar sungguh-sungguh berbalik dari berhala itu, dari kedengkian hati kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari ketakutan kita, dari apa yang mengikat kita seperti berhala? Kita lepaskan itu, dan kita mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, relakan hati saudara dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan seperti air yang membasahi kita, yang menyejukkan jiwa kita. Dan yang keempat, yang terakhir atau yang ketiga, saudaraku yang kekasih, dalam mereka kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah mereka senantiasa bersyukur kepada Allah sekalipun di masa-masa yang sulit. Bersyukur itu penting. Hari-hari ini ekonomi yang semakin sulit, PHK terjadi di mana-mana, penjarahan sudah mulai,
pencopetan, pencurian, begal di mana-mana. Saudaraku yang terkasih, ini harus kita waspadai seluruh jemaat Tuhan, supaya kita berhati-hati menjaga keluarga kita, menjaga apa yang ada pada kita, dan senantiasa dikatakan oleh firman Tuhan ini, mereka bersyukur. Syukurilah apa yang ada sekarang, nikmatilah. Jangan bersungut-sungut. Ya, bersyukurlah. Ketika kita bersyukur bahwa di dalamnya ada satu kuasa yang membuat kita bisa menjadi damai di dalam hati kita. Kalau kita bersyukur, kita senantiasa merasakan damai. Supaya kita bersyukur, karena itu Tuhan yang mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Dia. Dan yang terakhir, saudaraku yang terkasih, yang keempat, jemaat ini senantiasa berpegang atau berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Berpengharapan saja kepada Yesus. Bahwa pengharapan kita sebetulnya, Ibrani berkata pengharapan itu ada di depan. Ada di depan kita. Kesalahan kita berpengharap. Pengharapan itu seperti Saul yang tidak henti-hentinya dia menyambut terus di dalam Yesus. Jadi berpengharapan, mereka suka berpengharapan di dalam Tuhan. Berpengharapan kepada Yesus. Situasi sulit ini, keadaan sekarang ini, teruslah kita berpengharapan kepada Dia. Pengharapan kita hanya Yesus saja, tidak ada lain. Pengharapan bisa mengalahkan berbagai masalah. Pengharapan tidak ditentukan dengan keadaan kita, dengan situasi kita. Karena pengharapan itu tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu pasti kekal. Sesuatu yang tidak terlihat itu didambakan oleh siapapun. Kalau pengharapan kita Yesus, bahwa Yesus mampu membawa kita kepada seluruh jalan-jalannya, membawa kepada seluruh rencananya. Rencananya tentu rencana yang indah, tidak pernah mengecewakan. Jadi berharap kepada Yesus saja. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada yang sementara, tetapi berharap kepada Yesus saja. Bahwa ketika kita berharap kepada Dia, Dia akan menolong dan memberkati kita. Saya percaya jemaat Tuhan sekalian, pada hari ini saudara dengarkan firman Tuhan. Jadi saya coba simpulkan firman ini adalah supaya iman kita teguh di dalam Tuhan. Ada 4 hal. Yang pertama tadi, kita berbalik dari hidup kita yang lama, dari berhala-berhala. Dan yang kedua, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, saudara yang dengarkan firman Tuhan selama ini, lalu lakukanlah di dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga, bersyukurlah. Dan yang keempat, berpengharapanlah kepada Yesus. Ketika yang keempat B kita lakukan, pasti saya yakin dan percaya iman kita akan menjadi teguh dan kuat di dalam Tuhan. Sehingga masalah boleh datang silih berganti, badai boleh datang menerpa hidup kita. Kalau iman kita kuat bahwa tidak ada satu perkara pun yang mengalahkannya. Mari seluruh jemaat Tuhan kita akan berdoa. Mari hampirilah Tuhan. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Dia mampu memberkati, mencukupkan segala apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Saya undang singer untuk tampil di depan. Kita akan bersama-sama bernyanyi. Kita akan masuk di dalam doa. Dan nyanyikan pujian, ajarku mengerti segala rencana kepada Tuhan. Haleluya, kita akan sembah Tuhan. Ajarku mengerti
layanku, berilah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancanganku. Tuhanku, era perbuatanku, Engkau sanggup, Engkau mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajar, mari angkat tangan bagiku. Bapakku, haleluya, ya segala rancanganku. Tuhanku, Tuhanku, perbuatanku, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan, Engkau di tempat yang baik. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa surga. Engkau lihat Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang datang hari Tuhan ada di rumah mereka ya Tuhan. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Kami datang lagi, kami datang Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami, baik yang ada di rumah sakit, baik yang sakit Tuhan, janganlah mereka melupakan tangan-Mu, sembuhkanlah mereka di nama Yesus Tuhan. Jangan yang sakit Tuhan, apabila ada mereka yang terpapar virus COVID ini Tuhan, apabila doa di dalam nama Yesus Kristus, biar mereka disembuhkan
mujizat terjadi di dalam kehidupan umatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati kami sekalian, berkati jemaatmu yang ada di rumah, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, dalam firman-Mu bertumbuh berakar berbuah di dalam kehidupan Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang kuat Tuhan, jemaat yang bertumbuh, mengenal Engkau, mengarah kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan, para dokter, para tim medis Tuhan yang di garda terdepan. Pada Tuhan Engkau berikan kekuatan-Mu kepada mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Oh, kami hari ini sepakat memohon kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah cepat berakhir virus COVID-19 ini di dalam nama Yesus Kristus. Oh, biarlah kuasa-Mu nampak di negara kami Indonesia ini Tuhan, sehingga selesai sudah virus ini tidak jangka waktu yang lama lagi Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu di negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau pakai seluruh gereja-gereja-Mu, Engkau pakai seluruh hamba-Mu, Engkau pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sehingga pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami akan pulang. Sertai dalam kami dalam kehidupan kami, berkati setiap yang kami bagian pelayanan hari ini, baik yang membawa pujian, hamba-Mu yang sinar, dan yang memainkan musik, seluruh jemaat-Mu yang di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan Engkau berkati. Bagimulah segala pujian hormat, kemuliaan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tutup kebaktian ini dengan doa penutupan kita ya Bapa kami. Ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami dari hari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara sekalian, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Kita akan puji buat Tuhan, pengharapanku hanya Yesus saja. Saudaraku yang kekasih, selesai sudah ibadah kita. Bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun Tuhan berada, tetap yakin, tetap percaya, kuatlah di dalam Tuhan. Kita tetap ada dalam perlindungan
Yesus kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.